biasanya usaha kuliner itu terkenalnya tidak lepas dari hal-hal gaib, Bah. Seperti misalnya kita sesajen, terus penglaris dan lain sebagainya. Apakah Kajidihin ini juga memakai hal seperti itu? Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Nah, setelah kita mendengar cerita dari beliau Kajidihin, owner Dunia Fried Chicken, saat ini mungkin kita akan menelisik hal-hal yang lebih intim lagi, yang lebih lebih spesifik dan lebih rahasia lagi. Kira-kira boleh, Bah ya? Oh, boleh. Oke. Sekarang anaknya berapa, Bah? 4. Putra berapa, putri berapa? Putra 3, putri 1. Oke. Istri? Istri alhamdulillah 1. Nah, sesuai dengan kebiasaan dan kebanyakan orang itu begini, Bah. Orang pertama itu kan merintis karir. Merintis karir, nah, kemudian dia menikah lah istilahnya. Kalau dia merintisnya sebelum menikah, tapi kalau sudah menikah ya merintis berdua bersama istri. Gitu. Jadi karir jenengan ini lika-likunya itu dulu jenengan rintis sendiri atau setelah menikah? Ya. Sebenarnya saya itu tipenya orang pekerja. Nah, dari SMP itu saya sudah kerja, maksudnya kerja bantu bapak di toko ya. Jadi sampai saya dulu itu tinggal di Samarinda dari kecil. Oh, tahun berapa itu, Pak? Tahun 81. 81 di Samarinda. Nah, kelas 5 SD itu waktu dari Jawa. Tapi jenengan kelahiran Jawa kan? Jawa. Kelas 5 SD pindah. Oh. Nah, di situ saya SMP karena bapak punya toko. Jadi saya itu berusaha cari uang sendiri. Jadi SMP itu saya sudah megang mobilnya bapak, itu mobil kanvas. Jadi saya sampai Morabada, sampai ke Tenggara. Itu nyupir ya? Oh, dulu jenengan pernah jadi supir? Ya nyupirnya, supir. Walaupun punya mobil sendiri ya supir, namanya kan nyupir. Nyupirin siapa itu, Pak? Itu mobilnya bapak kan ada dulu toko ya, jadi itu aku ngantar barang. Oh, ngantar barang. Waktu SMP, Sanawiyah dulu waktu itu ya. Nah di situ saya terus dapat uang, terus uangnya untuk apa? Ya untuk traktir teman-teman gitu aja. Langsung habis ya? Ya. Nggak ditabung gitu? Belum ada pikiran untuk nabung gitu? Masih muda ya kan? Masih muda. Terus jelang SMA, saya sama kakak saya jualan ayam goreng tepung. Ya di situ KFC itu 86 itu baru terkenal di Surabaya. Nah kami udah bisa menciptakan ayam goreng mirip KFC itu. 86? Ya. 86, itu kelas 1 SMA. Bersama dengan kakak? Iya, bareng kakak. Nah, ini yang menarik, Mbak. Kok bisa sampai punya ide ingin membuat racikan seperti itu, ayam goreng yang ditepungin gitu? Iya, itu karena ya itu kembali ke hobi ya. Karena saya itu hobi memasak. Ya. Hobinya masak memang ya? Jadi memasak, jadi misalnya ada dulu kalau terkenal itu majalah Kartini ya. Majalah Kartini itu kan banyak masakan-masakan. Iya, resep-resep itu ya. Nah, saya selalu langganan itu membeli, terus bahan-bahannya ya saya ambil dari toko kan gratis ya. Di situ masak aja. Terus habis itu ketemu koki dari kudu koki battle PT Badak ya. PT Badak. Waktu zaman battle. Itu sudah di sini, sudah di Bontang? Belum, masih Samarinda. Masih di Samarinda. Mereka ke Samarinda mampir karena itu ngajarin. Oh gitu. Oh gini, ya, akhirnya bisa kita. Oh berarti dari koki itu ya? Ya. Terus dengan inovasi sendiri. Betul. Karena kita kan memang hobi, jadi kita racik sendiri gimana rasanya. Nyoba lagi ya. Seperti ya kayak ayam geprek sekarang itu, itu 1 bulan saya itu membuat sambal yang kalau selera sambal Dunia Fried Chicken kan orang udah tahu. Tapi untuk ke geprek itu kan harus punya selera tersendiri. Dari sambal yang ada itu tak inovasi gimana rasanya ini yang mudah-mudahan Gusti Allah itu memberi selera semua masyarakat Bontang itu suka gitu nikmat gitu ya di mulut gitu, orang gitu ya. Oke, Pak. Jadi dari 86 jenengan sudah mencoba untuk kalau 86 di bisnis mandiri ya, kuliner. Itu sudah mulai buka atau belum? Sudah mulai buka di Samarinda. Iya, di stadion. Itu pakai tenda terus
kendak mobilnya ya pakai mobilnya bapak pinjem gitu ya. Saat ini masih ada? Nggak ada sudah. Sudah nggak ada ya? Karena harus habis itu kan saya kuliah di Malang. Oh, Di gitu Malang, sudah. Di Malang saya buka juga langsung. Oh, buka lagi sambil kuliah. Sambil kuliah. Nah, itu. Nah, setelah itu di Malang kuliah sampai 92, saya kembali terus ke Bontang karena mama kembali ke Bontang ya. Karena mama sendiri ya enggak. Karena bapak udah meninggal. Jadi mama sendiri, saya kembali ke Bontang. Di situ saya mulai merintis jualan Di Bontang ya? Bontang. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, adakah fase di mana usaha jenengan ini down? Oh, tentu. Kan Buat teman-teman usaha semua kan, ya, betul. namanya Mungkin, usaha itu kalau nggak jatuh itu bukan usaha. Betul. Jadi suatu, Tapi kalau jatuh terus ya rugi, Pak. ya kita jatuh itu kan kita dihitung 7 kali lah, ya kan? Jatuhnya harus 7 kali? Enggak juga. Oh, enggak juga. Kalau maunya kita jatuh sekali aja. Sekali gitu, aja, ya. ya. Tapi kita sebagai orang yang harus sabar, yang karena itu semua itu ujian. Dari 7 kali itu kita anggap misalnya tawaf ya 7 kali, sa'i ya 7 kali. Ya, karena itu perlu perjuangan. Seperti Siti Hajar itu, untuk mencari lari-lari itu 7 kali itu baru ketemu air yang sampai sekarang kita nikmatin air Zam-Zam. Oh, berarti jenengan pernah jatuh 7 kali? Enggak. Oh, enggak. Ya, mungkin enggak kuhitung karena aku kalau jatuh itu enggak kurasa. Aku harus segera Bangkit gitu ya? Bangkit gitu aja. Nah, kira-kira terparah itu sebabnya itu apa, Pak? Terparah itu sebabnya nggak tahu juga ya. Maksudnya dulu ya waktu bujang itu saya kan ya namanya ya nggak nabung ya. Nah, setelah menikah 96 saya menikah, di situ usaha masih jalan. Nah, setelah anak 2 itu tahun 2000 ya anak 2. Itu 98 tuh bangkrut ya, maksudnya bangkrut. Jatuh. Nah, di jatuh itu ya namanya usaha karena dari saya udah pengalaman, maksudnya lama berusaha itu jatuh bangun itu biasa. Jadi ya. bahkan orang tua kami itu nggak tahu kalau kita nggak punya uang gitu ya. Jadi kita sembunyikan serapa-rapanya. Jadi saya sama istri saya itu berusaha gimana orang tua kita kalau datang ke rumah kita itu nggak tahu kalau kita itu lagi nggak punya uang nggak gitu punya ya. uang. Biar mereka bahagia, biar ayem. Karena orang tua itu ya mau tidak mau selalu memikirkan anaknya. Iya. Khawatir anaknya yang kekurangan dalam segi ekonomi, khawatir anaknya kurang bahagia dan lain sebagainya. Jadi yang kita lihat saat ini dulurku, kalau dulurku melihat apa yang telah dicapai Kajidihin saat ini itu tidak lepas dari jatuh bangun juga gitu. Tidak ujuk-ujuk kemudian besar Pak ya. Sama dengan orang kan itu dilahirkan ya dari kecil dulu kan. Nggak mungkin ujuk-ujuk langsung jadi dewasa seperti ini. Anak-anak jalan pun mesti jatuh ya kan. Betul. Itu sudah biasa Pak ya dalam dunia bisnis itu sudah biasa ya. Oke. Berarti jenengan sudah punya usaha itu sebelum menikah berarti? Iya, sudah punya usaha. Nah, usaha ayam ini itu jenengan rintis atau dari turun-temurun? Kan biasanya ada pengusaha yang melanjutkan usaha bapaknya. Enggak. Itu sebenarnya merintis ini. Merintis sendiri ya? Sama kakak. Sama kakak di atas ini. Karena kalau bapak atau kakak lain itu toko. Sembako ya. Lebih ke toko ya. Iya. Ke peracangan lah ya. Peracangan. Berarti kalau jenengan merintis dari merintis sendiri ya. Oke, Bah. Ini pertanyaan yang mungkin boleh jenengan jawab, boleh tidak. Saya tidak pernah memaksa ya. Mungkin dulur semua juga pengen tahu dari 7 kedai yang ada, 7 tempat yang ada, itu kira-kira berapa sih omset per bulan yang didapat? Tapi sebelum menjawab itu, kita coba tanya pegawai dulu ya. Pegawainya itu berapa jumlahnya sampai saat ini? Sampai saat ini 54. 54 itu orang semua, Pak ya? Orang semua kan? Orang semuanya. Oke. Sebelum beliau menjawab omset ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh beliau. Biasanya usaha kuliner itu terkenalnya tidak lepas dari hal-hal gaib, Bah. Seperti misalnya kita
sesajen, terus penglaris dan lain sebagainya. Apakah Kaji Dihin ini juga memakai hal seperti itu? Ini pertanyaan tidak wajib dijawab, tapi kalau pengen dijawab monggo, khusus di channel Guru Lim. Semua usaha, entah itu kuliner, entah itu apa, yang jelas semua orang pengen sukses dan laris. Dan keinginan laris itu mesti kita minta, dan minta itu ada dua jalan. Satu jalan lewat Gusti Allah, satu lewat setan, jalan setan. Nah, dua-duanya ini dikabulkan. Dua-duanya dikabulkan. Jadi tinggal dimilih. Tergantung ya. Itu gantung. Kalau lewat Gusti Allah berarti ilham, ya kan? Maksudnya kita meminta langsung. Berdoa. Dengan amalan-amalan yang ada. Misalnya sholawat itu pasti, ya kan? Terus sholat duha, yaitu kita ya nggak wajib tapi harus gitu ya, harus. Nggak wajib tapi harus. Harus. Gimana nih Bang? Nggak wajib tapi harus ini? Ya harus. Nggak wajib tapi mengharuskan untuk diri sendiri gitu ya. Karena itu kan kita meminta kan. Kalau meminta kan butuh pengorbanan. Ya, pengorbanannya yaitu kita tenaga kita untuk sholat duha. Waktu juga Pak ya, waktu juga. Dan istiqomah itu susah loh Pak. Susah. Makanya 7:30 tuh saya harus sholat duha. Karena Saya kalau 7:30 tuh biasanya ngopi Pak. Nah, di situ teman-teman, jadi saya jadi banyak ya, kita nggak ada menuduh, cuma banyak ada yang salah jalan. Jadi jalan itu kita minta langsung aja kepada Allah, karena semua baik dukun, ya kan, apa itu kan juga minta. Cuma dukun itu kadang-kadang lewat setan, lewat jin, bisikan jin. Betul. Kenapa kita nggak minta sendiri dengan bimbingan? Ini realistis dulu dan sangat-sangat apa ya, ternalar gitu loh. Kalau kita bisa minta yang menciptakan dukun, kenapa minta ke dukun gitu kan? Itu kan dukun gitu kan. Pasti. Jadi intinya, Abah ini pakai jalan yang benar apa yang salah gitu? Insya Allah yang benar. Yang benar ya, Karena alhamdulillah. kita langsung minta kepada Gusti Allah dengan bimbingan para kiai, guru-guru kita, ya kan? Nah, supaya kita itu jalannya pas ya. Betul. Minta sendiri belum, kadang-kadang ada bisikan, misalnya ada jin, kita nggak tahu. Nggak tahu. Nah, kalau salah di kita diselewengkan, kamu ke sana. Nah, itu yang salahnya. Tapi kalau kita punya kiai, punya ulama, punya guru, fungsi guru salah satunya itu. Jadi kita meminta pun itu terjalur, sanatnya lah ya kan. Nah, berbicara tentang masalah hal gaib atau mistis, Bah. Ini kan biasanya ada orang usaha, itu kemudian dia memakai jalur-jalur gaib seperti itu, kemudian melibatkan dukun dan lain sebagainya untuk menutup usaha orang lain. Ya kan? Untuk misalnya mereka itu usahanya ditutupi dengan hal-hal gaib seperti itu, diserang lah istilahnya, dengan apa ya namanya, dengan sama-sama pengusaha juga gitu. Nah, apakah Kaji Dihin pernah mengalami seperti itu? Merasa itu, ini saya diserang itu gitu. Kayaknya itu sudah lumrah itu kayaknya. Lumrah. Nah, untuk itu maka kita itu harus punya amalan yang istiqomah untuk membentengi diri sendiri tanpa harus menyerang balik gitu. Oh begitu. Jadi karena serangan pun itu kalau tanpa izin Allah juga nggak betul masuk, sekali ya kan gitu. Jadi tapi dengan syarat ya kita itu punya, misalnya kayak baca rotib ya, rotib radat itu harus rutin ya. Sebagai seorang pengusaha itu pasti punya pegangan. Pasti. Nah, pegangan sendiri ada dua bahkan. Pegangan yang buruk dan yang baik. Iya kan? Yang baik kan tentunya yaitu dari Pak Yai. Guru-guru kita. Betul sekali. Ya. Tapi berarti selama ini belum pernah Mbak yang merasakan misalnya terserang dan mengenakan efeknya, terus toko sepi misalnya begitu. Ya alhamdulillah memang kadang-kadang ada, cuma ya nggak seberapa ya, karena kita kan sudah yakin bentengnya itu ya. Karena begini Mbak, jenengan itu kan usahanya usaha kuliner basah ya. Artinya kalau nggak laku hari itu ya basi gitu loh, ya kan? Nah, apakah pernah terjadi misalnya sehari itu langsung basi? Karena gangguan-gangguan yang X tadi, pernah nggak mengalami itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Oh. Karena saya sendiri sering dengar cerita ya. Jadi usaha kuliner terus kemudian sehari itu langsung basi. Itu ada itu. Saya pernah teman saya itu kena. Nah, ada kan? Ada. Nah, cuma alhamdulillah saya sendiri enggak. Ya. Berarti bentengnya kuat ini, Pak. Bukan ya benteng Takeshi ini sepertinya. Bukan benteng kuat ya, kita kan minta semua sama Gusti Allah. Makanya kan lebih kuat kan. Ya